Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan latar belakang, alasan pemilihan judul, serta tujuan dari rancangan undang-undang yang kami susun, yaitu rancangan undang-undang tentang pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok dalam keadaan darurat. Yang pertama, kenapa RUU ini dibuat? Latar belakang pemikiran. Kita semua tentu sadar bahwa pangan adalah kebutuhan paling dasar manusia. Tidak peduli apapun latar belakang seseorang, tanpa akses terhadap pangan yang layak, hak hidup manusia terancam. Namun, sayangnya, dalam situasi darurat seperti bencana alam, pandemi, konflik sosial, atau krisis lainnya, pemenuhan kebutuhan pangan masih sering terhambat. Kita bisa lihat contohnya saat terjadi banjir besar, gempa bumi, atau bahkan ketika Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Banyak masyarakat terutama di daerah terpencil yang kesulitan mendapat bahan pokok. Ada yang harus menunggu bantuan selama berhari-hari, ada pula yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Situasi ini bukan sekedar kegagalan logistik, tapi juga menunjukkan belum adanya dasar hukum yang kuat dan komprehensif yang secara spesifik mengatur bagaimana negara harus bertindak dalam pemenuhan pangan pokok saat keadaan darurat. Selama ini, regulasi yang ada masih terlalu umum, belum fokus pada pangan sebagai elemen penyelamat nyawa dalam situasi krisis. Yang kedua, mengapa judul ini yang kami pilih? Kami memilih judul ini karena pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam keadaan darurat, karena fokus utama kami adalah perlindungan terhadap rakyat dalam masa krisis. Bukan hanya pangan secara umum, tetapi pangan pokok yang berarti pangan strategis yang dikonsumsi secara luas dan sulit digantikan. Beras, jagung, sagu, gandum, itulah contoh pangan pokok yang keberadaannya sangat vital. Keadaan darurat dalam judul ini juga dipilih secara spesifik untuk menunjukkan bahwa regulasi ini bersifat situasional. Namun sangat penting, negara harus memiliki instrumen hukum yang bisa langsung diaktifkan saat keadaan genting terjadi. RUU ini adalah jawaban terhadap kebutuhan hukum tersebut. Yang ketiga, apa tujuan dari RUU ini? RUU ini disusun tidak hanya sebagai bentuk tanggap darurat, tapi juga sebagai kerangka hukum yang terstruktur dan operasional dengan beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok dalam masa darurat. Pangan seringkali menjadi barang langka. RUU ini ingin memastikan bahwa pemerintah memiliki sistem cadangan dan distribusi pangan yang siap pakai agar masyarakat tetap bisa makan kapanpun dan dimanapun mereka terdampak. Yang kedua, menyediakan dan mengelola cadangan pangan secara nasional dan daerah. RUU ini mengatur bahwa setiap level pemerintahan, baik pusat maupun daerah, wajib memiliki cadangan pangan darurat. Ini menghindari ketergantungan hanya pada bantuan pusat dan agar respon bisa lebih cepat dan terdesentralisasi. Yang ketiga, melindungi masyarakat rentan dan daerah terpencil. Fokus utama dari undang-undang ini adalah kelompok yang paling terdampak, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat di wilayah 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal. Mereka inilah yang seringkali luput dari perhatian saat krisis. Yang keempat, membangun sistem nasional yang terkoordinasi dan berkelanjutan. RUU ini mendorong sinergi antara BNPB, Kementerian Pangan, pemerintah daerah, hingga partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam satu sistem nasional penyediaan pangan darurat yang tidak hanya reaktif, tapi juga preventif dan adaptif. Yang kelima, memberi kepastian hukum dan sanksi tugas bagi pelanggar. RUU ini tidak hanya mengatur distribusi, tetapi juga memberikan sanksi pidana dan administratif yang tegas kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan, menimbun, atau menghambat distribusi pangan dalam keadaan darurat. Ini penting untuk menjaga
integritas dan keadilan distribusi pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Rahma Hendra dengan NIM 13123000209 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai landasan prinsip, maksud dan tujuan serta kewenangan penyelenggaraan dalam rancangan undang-undang tentang pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam keadaan darurat yang sedang kami susun tersebut. 1. Asas penyelenggaraan dalam kurung pasal 2 rancangan undang-undang ini tidak berdiri tanpa prinsip. Ia berdiri tegak di atas 5 asas utama, yaitu yang pertama, asas kemanusiaan. Ini menempatkan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam kondisi darurat, setiap individu tetap berhak untuk bertahan hidup dengan mengakses pangan yang layak. Negara wajib hadir dengan empati, solidaritas, dan kepedulian. Kemudian yang kedua, asas keadilan sosial. Kita menyadari bahwa dalam keadaan darurat, masyarakat tidak semuanya memiliki akses yang sama. Karena itu, distribusi pangan pokok tidak boleh bersifat diskriminatif. Undang-undang ini menuntut bahwa siapapun yang terdampak harus mendapatkan bantuan secara adil dan proporsional. Kemudian yang ketiga, asas akuntabilitas. Asas ini menghendaki bahwa setiap penyelenggaraan pemenuhan pangan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik penggunaan anggaran, pengadaan, hingga penyalurannya. Ini penting untuk mencegah penyelewengan dan memastikan kepercayaan publik. Dan asas keberlanjutan pangan dalam kondisi darurat tidak boleh hanya bersifat jangka pendek. Sistemnya harus berkelanjutan, adaptif, dan siap menghadapi krisis serupa di masa depan. Artinya, negara
tidak hanya relatif, tetapi juga proaktif dan preventif. Yang keempat, asas kedaulatan pangan. Asas ini adalah pengakuan bahwa negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur dan menentukan kebijakan pangan secara mandiri. Dalam konteks darurat, negara juga diharapkan mengoptimalkan sumber pangan lokal untuk menjamin ketersediaan. Kelima asas ini adalah kompas moral dan hukum yang akan menuntun seluruh isi undang-undang ini agar tetap berpihak pada rakyat dan pada keadilan. Yang kedua, maksud dan tujuan rancangan undang-undang pasal 3-4. Rancangan undang-undang ini atau RUU ini disusun bukan tanpa arah, melainkan sebagai kerangka hukum yang menjamin negara lagi gagap menghadapi krisis pangan dalam situasi darurat. Adapun maksud dari rancangan undang-undang ini sebagaimana tercantum dalam pasal 3 adalah untuk yang mengatur penyediaan cadangan pangan pokok, mengelola penyaluran dan menjamin keterjangkauan pangan oleh masyarakat terdampak dalam keadaan darurat seperti bencana, krisis sosial, atau gejolak harga. Sementara itu, tujuan rancangan undang-undang ini ditegaskan dalam pasal 4, yaitu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok dalam situasi darurat. Artinya, tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan karena aksesnya terputus. Menyediakan cadangan pangan nasional dan daerah yang cukup. Ini untuk mengatasi kekurangan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kemudian melindungi masyarakat rentan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau sulit untuk dijangkau. Kemudian juga meningkatkan koordinasi pusat dan daerah dalam pengelolaan pangan pokok. Kemudian menyediakan landasan hukum yang kuat dan tegas agar kebijakan penanggulangan pangan
darurat tidak sekadar bersifat politis atau sementara, tetapi bersifat sistemik. Dengan kata lain, rancangan undang-undang ini menjadikan sistem pangan darurat sebagai bagian permanen dari ketahanan nasional. Yang ketiga, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah atau pasal 5-6 rancangan undang-undang ini juga secara jelas menetapkan siapa yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemenuhan pangan darurat. Seperti pertama, pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab menyeluruh dalam pemenuhan pangan pokok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Mereka juga bertugas untuk menyusun kebijakan nasional, menyediakan dan mengelola cadangan pangan pokok, menentukan wilayah dan kelompok masyarakat terdampak, menyusun sistem distribusi yang cepat dan adil, dan melakukan pengawasan serta pelaporan kepada publik. Yang kedua, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan distribusi sesuai pedoman dari pusat, kemudian mempersiapkan cadangan pangan di daerahnya masing-masing. Dan juga melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaan di lapangan. Kemudian rancangan undang-undang ini bahkan mengatur bahwa pemerintah dapat melibatkan masyarakat, LSM, dunia usaha, hingga ormas sesuai ketentuan hukum untuk bergotong royong menghadapi bencana bersama. Yang ketiga, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagai lembaga yang khusus menangani bencana. BNPB diberi kewenangan untuk yang pertama, menentukan status dan skala keadaan darurat. Kemudian yang kedua, menyusun rencana kontingensi pangan. Yang ketiga, melakukan
penyaluran pangan pokok kepada masyarakat terdampak. Dan yang ketiga, dan melakukan koordinasi distribusi bersama instansi lainnya. Kemudian juga BNPB juga diberi mandat untuk memastikan bahwa distribusi pangan dilakukan secara terpadu dan cepat melalui mekanisme tanggap darurat nasional. Yang keempat, penutup. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pemenuhan pangan pokok bukan hanya urusan teknis atau administratif, melainkan juga menyangkut hak hidup rakyat Indonesia. Rancangan undang-undang ini disusun untuk mengisi kekosongan hukum, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta juga menjamin bahwa negara tidak abai terhadap masyarakatnya saat terjadi bencana. Dengan asas yang kuat, tujuan yang jelas, dan pembagian tanggung jawab yang terstruktur, kami percaya bahwa rancangan undang-undang ini akan memberikan perlindungan secara nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, kapanpun dan dimanapun mereka berada saat krisis menimpa itu terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R.A. Fernanda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poin penting dalam rancangan undang-undang tentang pemenuhan kebutuhan pangan pokok pada daerah, yaitu peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam melaksanakan undang-undang ini, mekanisme pengadaan dan penyimpanan pangan pokok dalam badan negara. 1. Partisipasi masyarakat dan sektor swasta pada pasal 7. Undang-undang ini tidak hanya memberikan tanggung jawab pada pemerintah pusat atau daerah, justru partisipasi masyarakat luas dan sektor swasta sangat diakomodasi dan didorong. Kenapa? Karena dalam situasi bencana atau krisis, pemerintah tidak selalu bisa menjangkau seluruh wilayah dengan cepat. Seringkali reaksi pertama datang dari masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk laporan, bantuan, hingga relawan. Peran masyarakat secara aktif terdiri atas laporan krisis pangan. Masyarakat punya hak untuk melaporkan kelangkaan pangan di wilayahnya agar segera mendapat perhatian dan bantuan. Pengawasan distribusi bantuan. Dalam praktiknya, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, masyarakat didorong untuk mengawasi dan melaporkan penyimpangan, misalnya ada penimbun atau pembagian yang tidak adil. Selanjutnya menjadi relawan logistik. Dalam banyak kasus bencana, relawan lokal adalah pihak yang paling cepat bertindak. Rancangan undang-undang ini memberi legalitas terhadap peran relawan dalam mendistribusikan pangan pokok. Selanjutnya, sumbangan pangan secara sukarela. Bantuan dari masyarakat tidak hanya berupa tenaga, tapi juga bahan pangan langsung. Ini bisa dikumpulkan
dan disalurkan melalui posko atau dapur umum. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya objek menerima, tetapi subjek aktif dalam sistem pangan darurat. Lalu bagaimana dengan sektor swasta? Sektor swasta seperti perusahaan logistik, produsen makanan, retail, atau transportasi juga dapat dan seharusnya ikut berkontribusi. Misalnya, menjadi mitra pengadaan pangan darurat, seperti menyediakan beras, mie instan, air mineral, dan lainnya. Menyediakan gudang penyimpanan, armada logistik, atau alat distribusi, membantu pengemasan dan distribusi pangan ke wilayah-wilayah terdampak. Sebagai bentuk apresiasi, rancangan undang-undang ini juga menyebut bahwa pemerintah dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada sektor swasta yang aktif dan bertanggung jawab dalam mendukung pemenuhan pangan pokok saat darurat. Dengan kata lain, solidaritas nasional tidak hanya ditopang oleh negara, tapi oleh seluruh elemen bangsa. Yang kedua, pengadaan dan penyimpanan pangan pokok pada pasal 8 dan 9. Kita tentu paham bahwa bantuan pangan tidak bisa diberikan jika stoknya sendiri belum tersedia atau disiapkan dengan baik. Oleh karena itu, pengadaan dan penyimpanan menjadi elemen vital. Pada pasal 8, pengadaan pangan pokok dalam situasi darurat, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan ketersediaan pangan pokok. Pengadaan ini bisa dilakukan langsung oleh negara atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang profesional. Tapi, rancangan undang-undang ini menekankan bahwa pangan yang diadakan harus aman, bergizi, dan layak untuk dikonsumsi. Harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah terdampak, misalnya kebutuhan bayi, lansia, atau makanan yang mudah dicerna. Menariknya, dalam kondisi tertentu, pengadaan bisa dilakukan dengan prosedur tepat, asalkan tetap mematuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan sangat penting, pengadaan pangan lokal diprioritaskan. Misalnya, jika bencana terjadi di Sulawesi dan wilayah tersebut punya stok jagung dan sagu yang cukup, maka itu yang didistribusikan lebih dulu. Ini bisa mempercepat proses dan mendukung perekonomian lokal. Selanjutnya pada pasal 9, penyimpanan pangan pokok. Kalau pangan sudah diadakan, maka berikutnya adalah penyimpanan. Rancangan undang-undang ini menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan fasilitas penyimpanan pangan pokok yang memenuhi standar keamanan dan dapat diakses dengan mudah. Ini mencakup gudang logistik yang tahan terhadap risiko bencana, melakukan pemeliharaan rutin atas cadangan pangan agar tidak rusak, basi, atau tidak layak konsumsi. Melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan fasilitas penyimpanan. Dalam keadaan darurat, gudang alternatif dapat digunakan, misalnya aula desa, masjid, sekolah, atau tempat umum lainnya selama memenuhi standar penyimpanan pangan. Rancangan undang-undang ini mengajarkan bahwa perancangan distribusi dimulai jauh sebelum bencana terjadi. Penyimpanan yang baik adalah syarat distribusi yang cepat dan tepat. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, pangan adalah penyambung hidup. Negara tidak boleh sendirian dan tidak akan mampu bekerja sendiri. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dan usaha harus menjadi bagian dari sistem hukum yang sah dan terkoordinasi. Rancangan undang-undang ini menyediakan ruang dan aturan yang jelas untuk itu. Dengan pengadaan dan penyimpanan pangan yang bertata baik serta melibatkan aktif dari seluruh unsur masyarakat, maka kita bisa menghadapi krisis dengan lebih siap, lebih tepat, dan lebih manusiawi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Akbar dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Saya di sini menempuh mata kuliah Rancangan Undang-Undang kelas D. Di sini saya mendapat tugas yang akan membahas bagian penting dari rancangan undang-undang tentang pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam keadaan darurat, yaitu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dan mekanisme penegakan hukum baik melalui sanksi pidana maupun sanksi administratif.
Baik, yang pertama pengawasan dan pelaksanaan distribusi pangan pada pasal 10. Pengawasan ini adalah bagian yang sangat vital dari sistem hukum yang efektif. Tanpa pengawasan yang kuat, ketentuan undang-undang bisa saja hanya berhenti sebagai formalitas. Oleh karena itu, dalam pasal 10 ini, dalam rancangan undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa seluruh proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi pangan pokok dalam situasi darurat harus diawasi secara ketat, berkala, dan akuntabel. Baik, lalu timbul pertanyaan, siapa yang perlu mengawasinya? Yang bertanggung jawab dalam pengawasan ini adalah satu, instansi pemerintah pusat melalui kementerian dan kelembagaan yang terkait, serta yang kedua, instansi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Yang ketiga, pengawasan dilakukan terhadap seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan pangan, yaitu memastikan bahwa makanan yang dibeli atau disiapkan benar-benar sesuai standar kualitas, aman untuk dikonsumsi, dan diperoleh secara transparan tanpa markup atau korupsi. Dan selanjutnya, penyimpanan pangan, yaitu mengecek apakah fasilitas penyimpanan seperti gudang benar-benar layak dan aman, serta memadai dalam jumlah dan ketahanan logistiknya. Dan selanjutnya, distribusi pangan, yaitu memantau bagaimana proses pembagian yang dilakukan. Lalu timbul pertanyaan, apakah cepat, adil, dan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang terdampak? Di sini peran masyarakat diperlukan dalam pengawasan. Rancangan undang-undang ini tidak hanya mengandalkan aparat pemerintahan dalam pengawasannya, ya. Justru masyarakat umum juga dilibatkan secara aktif dalam pengawasan sosial. Pada pasal 10 ayat 3 rancangan undang-undang ini menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan laporan, pengaduan, atau informasi jika menemukan adanya, yaitu pelanggaran dalam proses distribusi pangan ini, lalu indikasi penimbunan atau penyalahgunaan, lalu bantuan yang tidak tepat sasaran, dan terakhir bantuan yang tidak sampai sama sekali. Laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti sebagaimana tercantum pada ayat 4 rancangan undang-undang kami oleh instansi yang berwenang dalam waktu yang wajar dan proporsional terhadap tingkat urgensi permasalahan. Baik, ini mencerminkan bahwa rancangan undang-undang kami berorientasi pada transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Di sini masyarakat bukan hanya objek penerima bantuan, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelaksanaan undang-undang ini. Lalu yang kedua, penegakan hukum melalui sanksi pidana yang diatur dalam pasal 11. Jika ada pihak yang secara mengganggu, penyalahgunaan, atau merusak sistem distribusi pangan pokok dalam keadaan darurat, maka rancangan undang-undang ini menyediakan mekanisme penegakan hukum pidana yang sangat tegas. Lalu timbul pertanyaan, apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana? Antara lain, satu, menimbun pangan pokok dengan tujuan untuk menciptakan pelanggaran perbuatan atau menaikkan harga. Yang kedua, menghambat distribusi baik dengan sengaja menahan bantuan, memotong aliran logistik, atau memperlambat proses dengan alasan birokratis. Dan selanjutnya, mengalihkan bantuan pangan, misalnya menjual bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, mengalihkan atau memainkan harga pangan dan cara menaikkan harga secara tidak wajar, terutama wilayah yang terdampak bencana ini. Lalu mengambil keuntungan pribadi dari sistem bantuan, baik secara langsung maupun melalui jalur korporasi. Semua tindakan di atas ini merupakan bentuk kejahatan, ya, karena dilakukan dalam konteks darurat saat masyarakat sangat benar-benar membutuhkan pertolongan. Lalu timbul pertanyaan, apa aja sih sanksinya gitu? Baik, rancangan undang-undang ini menetapkan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling maksimal sebesar 5 miliar rupiah. Sanksi ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga menjadi peringatan keras bahwa bantuan kemanusiaan bukan melarang untuk mencari keuntungan pribadi. Lalu timbul pertanyaan, kalau pelakunya adalah korporasi gimana? Baik, jika yang melanggar adalah badan usaha atau perusahaan, maka pimpinan atau penanggung jawab perusahaan akan dikenai pidana. Ditambah sanksi tambahan seperti pembukuan kegiatan usaha, pencabutan status badan hukum, penyitaan keuntungan yang diperoleh, pengumuman publik atas pelanggaran agar masyarakat tahu dan perusahaan bertanggung jawab secara moral. Ini pentingnya agar tidak ada perusahaan yang menjadi bencana sebagai peluang bisnis yang merugikan rakyat. Baik, yang ketiga,
adanya sanksi administratif bagi pelanggar yang tercantum pada pasal 12 rancangan undang-undang kami. Tidak semua pelanggaran harus masuk ke ranah pidana. Maka dari itu rancangan undang-undang ini juga menyediakan sanksi administratif untuk pelanggaran yang dengan kategori ringan hingga sedang. Lalu jenis-jenis sanksi administratif yang diatur dalam pasal 12 antara lain: 1. Peringatan tertulis. Ini adalah bentuk teguran resmi dari instansi berwenang sebagai bentuk pembinaan agar pelaku segera memperbaiki pelanggaran yang dilakukan. Lalu yang kedua, adanya denda administratif berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan seperti yang disebutkan di pasal 11 tadi. Lalu yang ketiga, pembukaan kegiatan, dalam hal ini kegiatan pengadaan atau distribusi pangan pokok dapat dihentikan sementara sampai pelanggaran diperbaiki. Lalu yang keempat, pencabutan izin usaha atau kerjasama. Ini merupakan bentuk sanksi terberat secara administrasi sendiri yang dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan pelanggaran berat, berulang, atau menyebabkan dampak luas pada masyarakat. Pada proses penjatuhan sanksi, rancangan undang-undang kami ini menekankan bahwa setiap sanksi administratif harus diberikan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu yang adil berdasarkan prinsip 1. Keterbukaan, akurasi informasi, lalu pentegasan hukum. Selanjutnya, peraturan teknis tentang pelaksanaan sanksi ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan agar pelaksanaannya konsisten dan tidak mustahil. Baik, sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum adalah dua pilar utama yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah undang-undang ini. Tanpa mekanisme ini, semua tujuan luhur dalam undang-undang hanya akan menjadi dokumen di atas kertas saja. Melalui pasal 10 hingga pasal 12 pada rancangan undang-undang kami mengajarkan mekanisme hukum yang kuat, jelas, dan operasional, baik untuk mencegah maupun menindak pelanggaran. Negara hadir maupun menghukum dengan tegas mereka yang menyalahgunakan bantuan saat masyarakat sedang kondisi paling rentan. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengawasan dan penegakan hukum dalam rancangan undang-undang pemenuhan kebutuhan pokok dan pelanggaran darurat yang kami rancang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Putri Anastasia dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan dua bagian terakhir dari rancangan undang-undang tentang pemenuhan kebutuhan pangan dalam keadaan darurat, yaitu yang pertama, mekanisme evaluasi pelaksanaan undang-undang dan pelaporan publiknya sebagaimana diatur dalam pasal 13. Ketentuan penutup serta instruksi pembuatan peraturan pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam pasal 14. Dan saya akan mengakhiri dengan refleksi penutup sebagai perenungan atas tujuan filosofis dan sosial dari lahirnya rancangan undang-undang ini. Evaluasi pelaksanaan undang-undang pasal 13. Yang pertama, evaluasi adalah bagian tak terpisahkan dari hukum yang hidup. Pasal 13 dalam rancangan undang-undang ini menegaskan bahwa proses pelaksanaan aturan tidak boleh berhenti setelah aturan diundangkan. Justru pada titik itu tanggung jawab baru dimulai. Apa yang dimaksud dengan evaluasi dalam konteks RUU ini? Evaluasi berarti proses penilaian menyeluruh dan berkala terhadap efektivitas pelaksanaan undang-undang dalam menjamin pemenuhan pokok kepada masyarakat. Khususnya pada saat negara menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, wabah, konflik maupun krisis sosial ekonomi. Siapa yang melaksanakan evaluasi? Evaluasi pelaksanaan undang-undang dilakukan oleh pemerintah pusat secara menyeluruh dan terstruktur, dengan cakupan nasional meliputi semua wilayah terdampak, dan dengan melibatkan lembaga teknis terkait seperti Kementerian Pangan, BNPB, serta Kementerian Sosial. Apa saja yang dinilai dalam evaluasi ini? Pasal 13 ayat 2 menegaskan bahwa evaluasi mencakup efektivitas pengadaan pangan, apakah bahan pangan yang disediakan memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan dalam keadaan darurat, efektivitas penyimpanan, apakah fasilitas penyimpanan pangan telah memenuhi standar keamanan dan daya tahan logistik, efektivitas distribusi, apakah proses penyaluran dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan merata, dan juga efektivitas dukungan partisipasi dalam sektor masyarakat dan swasta dalam mendukung sistem ini. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 1 tahun sekali dan sewaktu-waktu jika terjadi bencana nasional atau keadaan darurat berskala besar. Hal ini penting agar
sistem tetap dinamis, mampu beradaptasi dengan perkembangan lapangan, dan menghindari stagnasi birokratis. Apa hasil dari evaluasi ini? Menurut ayat 3, hasil evaluasi wajib disampaikan kepada publik secara terbuka dalam bentuk laporan tahunan atau khusus. Transparansi menjadi syarat utama akuntabilitas. Dilaporkan secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga legislatif yang berwenang mengawasi jalannya undang-undang. Artinya negara ini tidak hanya bekerja diam-diam, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan wakil rakyat. Apa yang terjadi setelah evaluasi? RUU ini tidak membiarkan evaluasi hanya menjadi formalitas. Pada ayat 4, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan revisi kebijakan teknis berdasarkan temuan evaluasi, menyempurnakan strategi distribusi, logistik, atau kerjasama kelembagaan. Lebih jauh, pasal 13 ayat 5 mendorong evaluasi dilakukan secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan lembaga independen, mengikutsertakan perguruan tinggi, dan mengundang organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini menciptakan prinsip pemerintahan terbuka, transparan, dan demokratis. Ketentuan kedua, penutup dan peraturan pelaksanaan dalam pasal 14. Pasal 14 dari RUU ini merupakan bagian yang sangat strategis. Meskipun pendek, namun isinya sangat menentukan apakah undang-undang ini bisa dijalankan atau tidak. Apa isi ketentuannya? Pasal 14 ini menetapkan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak tanggal diundangkan. Ini adalah batas waktu maksimal yang diberikan kepada pemerintah untuk menyusun semua aturan teknis pelaksanaan undang-undang ini. Antara lain, prosedur pengadaan pangan dalam keadaan darurat, standar kualitas dan kuantitas pangan pokok, tata kelola penyimpanan dan pendistribusian, mekanisme sanksi pidana dan administratif, regulasi tentang intensif dan peran dunia usaha, serta protokol pelibatan masyarakat. Bila peraturan pelaksanaan ini tidak segera dibentuk, maka RUU ini akan tersandera dalam tataran normatif dan tidak dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Dengan adanya tenggat waktu 6 bulan ini, kita berharap agar pemerintah serius dan segera menyusun aturan-aturan teknik yang praktis dan responsif. Yang ketiga, refleksi penutup. Untuk siapa undang-undang ini? Kini izinkan saya menutup presentasi ini dengan semua refleksi penting. Untuk siapa undang-undang ini dibuat? RUU ini tidak dibuat untuk lembaga, bukan pula untuk di birokrasi. RUU ini lahir untuk rakyat, terutama mereka yang paling rentan, yang tinggal jauh di pelosok negeri, yang tidak bisa menyuarakan haknya, dan yang sering kali menjadi korban paling awal ketika bencana terjadi. Kita semua tahu bahwa dalam keadaan darurat yang pertama kali ditanyakan bukanlah prosedur hukum, melainkan satu pertanyaan sederhana, besok saya makan apa? Pertanyaan itu mungkin terdengar biasa, tapi di tengah bencana, pertanyaan itu bisa menjadi pertaruhan antara hidup dan mati. RUU ini menjadi jawaban pertanyaan itu. Ia ingin memastikan bahwa negara hadir tidak hanya dalam pidato, tetapi juga dalam bantuan nyata. Negara tidak hanya membentuk satgas, tetapi membuka dapur umum. Dan negara tidak hanya membuat perencanaan, tetapi mengantarkan pangan ke rumah-rumah yang berdampak. Lebih dari itu, RUU ini juga mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan solidaritas nasional. Ia adalah pengingat bahwa ketika darurat melanda, semua warga negara berhak hidup dengan layak tanpa memandang kelas sosial, lokasi geografis, dan status ekonomi. Penutup akhir, demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya berharap bahwa RUU ini dapat dilihat bukan hanya sebagai kerja akademik, tetapi sebagai ikhtiar hukum yang membawa nilai kemanusiaan. Semoga RUU ini kelak ketika disahkan menjadi undang-undang benar-benar bisa menjadi payung hukum bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dalam masa krisis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.